Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, malam ini kembali kita melanjutkan kajian Nasaihul Ibad, masih pada Babul Khumasin, melanjutkan makalah yang ke-24 yang kemarin belum selesai karena waktu sudah habis. Saya ulang sedikit. Pada makalah yang ke-24 kemarin itu membahas bahwa sifat zuhud itu memiliki 5 keutamaan. Salah satunya, orang itu akan mempunyai keyakinan yang kuat kepada Allah. Yang kedua, orang itu akan terbebas dari belenggu ikatan dengan makhluk-makhluk lainnya, sehingga dia menjadi pribadi yang merdeka untuk menjalankan aktivitas khususnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang yang punya sifat zuhud akan mudah untuk mendapatkan ikhlas di setiap amal perbuatannya. Dan sekarang kita masuk yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, keutamaan bagi sifat zuhud atau orang yang mempunyai sifat zuhud, wahtimaluz zulmi, yaitu kemampuan menanggung kezaliman. Orang itu kalau punya sifat zuhud akan mudah menerima kezaliman, tidak perlu marah, apalagi membalas kezaliman itu dengan kezaliman yang lainnya. Kenapa demikian? Karena orang yang bersifat zuhud itu sudah mulai bisa mengendalikan emosinya, bisa mengendalikan dirinya, sehingga tidak mudah kepancing dengan kezaliman-kezaliman yang di luar sana. Karena sesungguhnya manusia itu Pak, makhluk sosial yang gampang didikte, dipengaruhi dengan lingkungan sekitarnya. Betul? Kita tuh gampang Pak dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kita, karena kita memang makhluk sosial. Contohnya begini, dulu kalau Bapak masih ingat ketika batu cincin lagi maraknya, masih ingat Pak? Setiap pojok itu orang gosok batu, yang diomong selalu ya batu. Dari orang yang memang tadi yang nggak kenal batu jadi pengen kenal batu, terpengaruh dengan situasi lingkungannya. Saat ini yang saya perhatikan, lagi marak orang pada beli menggunakan sepeda listrik. Sini udah mulai belum Pak? Udah mulai kan? Itu menjamur nanti Pak. Dan yang paling lebih ketara lagi, bahwa manusia itu mudah terdikte dengan situasi dan lingkungannya. Umpamanya Bapak Ibu belanja di warung Padang sebelah Masjid Al-Farongo, pedagangnya jutek, ngeselin umpamanya Pak. Kira-kira ibu ikut kesel apa biasa saja? Kenapa ikut kesel? Itu namanya ibu terdikte. Mestinya kalau kita paham, nggak perlu terpengaruh. Itu jutek kan jutek dia, judes-judesnya dia. Yang penting urusan ibu beli lauk dilayanin, selesai. Kan begitu ya? Tapi enggak, kita terbawa suasana, terbawa lingkungan. Itu bukti bahwa kita itu gampang terdikte oleh situasi dan kondisi. Bagi orang zuhud itu enggak mudah dia terpengaruh dengan situasi, enggak mudah terdikte dengan keadaan, tidak. Karena orang zuhud punya keyakinan tersendiri, yaitu keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia nggak terpengaruh, dia tetap tenang, tidak terbawa suasana,
dia tetap asik dengan kehidupan dia, tidak perlu merasa tersinggung, tidak perlu merasa terzalimi dengan keadaan lingkungan yang ada. Tapi kalau orang nggak punya sifat zuhud, terus ekonomi lagi di bawah, biasanya baperan, Bu. Tetangganya ketemu nggak negor, tersinggung. Ketemu tetangga, terus tetangganya senyum-senyum, tersinggung lagi. Ada yang begitu kan, Pak? Nggak ditegor ya tersinggung, ditegor juga tersinggung. Emang baperan, Pak. Serba salah. Nah, itu namanya belum siap menerima, menanggung daripada kezaliman. Oleh karena itu zuhud menjadi sangat penting, Pak. Makanya kadang-kadang sifat cuek itu dibutuhkan. Cuek bukan berarti masa bodoh, Pak. Kita cuek dengan hal-hal seperti itu karena kita tersibukkan dengan urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nggak pengaruh. Ada sebuah kisah dulu pernah saya sampaikan apa belum ya? Ada sebuah kisah seorang wali besar di Jawa Timur. Wali ini sangat kaya raya, tamunya banyak. Hingga suatu saat ada salah satu tamu yang bergumam di dalam hatinya. Katanya, wali kok hartanya banyak. Karena kebayang oleh dia yang namanya wali itu jauh dari harta duniawi. Bergumam hatinya seperti itu. Namanya wali dirasanin, Pak, diomongin lewat hati saja itu berasa. Tidak lama orang itu dipanggil oleh si wali tersebut. Ya fulan, tunggu di sini dulu, jangan pulang dulu. Baik, Mbah, manggilnya Mbah. Setelah urusan Mbah itu selesai dengan para tamu, itu si fulan diajak naik delman yang saat itu menjadi kendaraan yang mewah. Naik delman, kereta. Saya ajak jalan-jalan, mau Mbah. Seneng dia, bikin naik delman pasti nikmat. Kata Mbah Wali, tapi ada syaratnya. Kamu pegangan ini gelas, jangan sampai airnya tumpah. Nah, di gelas diisi air penuh, Pak. Sanggup Mbah Wali. Udah berjalanlah kereta itu, muterin kampung, muterin kota. Saat itu jalanan tuh nggak ada yang mulus, Pak. Bebatuan, banyak lubang di jalan. Jadi delman nggak mungkin anteng. Sepanjang jalan itu orang merhatiin gelas jangan sampai tumpah. Dia harus ngimbangin. Kalau delman goyang ke kanan, dia ikut ke kanan. Dia ngimbangin terus, Pak. Hingga selesai perjalanan, ditanya sama Mbah Wali, gimana perjalanannya, nikmat nggak naik delman? Kata si orang itu, nggak ada nikmat-nikmatnya, Mbah. Lah kenapa? Sepanjang jalan saya hanya merhatiin gelas biar airnya tidak tumpah. Ini pelajaran penting, Bapak Ibu. Orang yang punya sifat zuhud, punya sifat qanaah, dunia yang dimiliki itu nggak berpengaruh kepada dirinya. Apalagi kehidupan sosial, tetangganya punya ini, punya itu nggak ngaruh bagi dia. Kenapa? Karena hatinya sudah sibuk urusan dengan Allah Subhanahu. Kata Mbah Wali, itu yang saya rasakan. Saya punya harta begitu itu nggak ngaruh, karena sudah sibuk urusannya dengan Allah. Nah, inilah nikmatnya punya sifat zuhud, nggak gampang terpengaruh dengan situasi dan kondisi. Tenang gitu. Teman-temannya lagi pada renovasi rumah, dia mah tenang gitu. Cuman kadang-kadang menjadi masalah, Pak. Bapak udah tenang, istri bapak kadang yang nggak tenang. Iya, ada kan begitu? Kenapa begitu?
Karena ngajinya nggak diajak ngaji istrinya. Makanya Pak, kalau ngaji istrinya ajak, biar punya pemahaman yang sama. Suaminya udah siap mau ke jalur zuhud, istrinya yang nggak siap. Nggak usah jutaan, ini gimana urusan besok belanja, udah ngomel aja terus Pak. Nggak jadi zuhud, batal itu suaminya, gagal itu. Makanya kalau ngaji ajak istrinya, biar punya pemahaman sama, sehingga dalam rumah tangga seiring seirama antara suami istri itu yang menyebabkan keharmonisan bahagia dunia akhirat. Itu manfaat zuhud. Yang kelima terakhir Pak, salah fadilah daripada zuhud, wal qanaatu bima fil yadi. Orang itu kalau punya sifat zuhud, wal qanaatu, dia pasti memiliki sifat qanaah. Qanaah itu apa? Berlapang dada, bima fil yadi, dengan apa yang ada di tangannya. Dia selalu ridho, selalu ikhlas setiap menerima pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu merupakan rahasia hidup bahagia. Bapak gak akan bisa bahagia walaupun gaji bapak sebulan 30 juta, ibarat kata, besar apa kecil 30 juta? Besar lah, berarti sehari berapa? Juta Pak. Walaupun gaji bapak sebulan 30 juta besar, gak akan bisa bapak bahagia. Kenapa? Kalau bapak belum bisa ikhlas, belum bisa ridho dengan apa yang telah Allah berikan. Bawaannya kurang mulu. Betul. Saya pernah ngobrol-ngobrol dengan teman, sama-sama guru. Dulu kita lagi ngobrol sharing mengenang masa lalu, sama-sama merantau kita. Dulu yang namanya nikmat Pak, itu sebenarnya tidak pernah berubah. Yang berubah adalah kebiasaan kita. Dulu Pak, tahun 2004, saat saya pertama kali mengajar di Al-Hidayah, itu terima gaji sebulan 275.000. Banyak apa dikit? Itu saya udah girang banget Pak. Itu saya sudah girang banget. Dan urusan juga beres. Sekarang sebulan dikasih 275, dikit apa banyak? Seakan-akan gak ada artinya. Itu yang berubah bukan nikmatnya Pak, yang berubah kebiasaan kita. Padahal kalau kita bisa mensyukuri setiap pemberian Allah, itu nggak ada bedanya antara 100 dengan 1.000.000. Nggak ada bedanya Pak. Kalau kita bisa qanaah, berlapang dada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu nggak ada bedanya antara 100 dengan 1.000.000. Tapi kalau orang itu nggak pernah bisa ridho dengan pemberian Allah, dia akan terus kurang, hatinya itu nguret-nguret Pak. Apa Bu nguret-nguret Bu? Ngudumel gak ada selesai-selesainya, nguret-nguret. Gerutu yang gak ada selesainya. Sampai suaminya tidur masih digerutuin mulu. Suami gak ada pantas-pantasnya. Masa ngasih uang belanja sehari cuma 20.000, nggak tahu ini naik. Waduh, gak ada selesai-selesai. Nah, yang menyebabkan bahagia ternyata bukan banyaknya rezeki yang diberikan kepada kita, bukan banyaknya gaji yang Bapak terima, bukan. Yang menyebabkan bahagia adalah ketika kita mampu menerima pemberian Allah dengan lapang dada. Alhamdulillah. Serius itu Pak. Maka kita belajar untuk itu.